Assalamualaikum, selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mita. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Oh, sehat ya Bu ya? Ya. Oke. Bu Erna, untuk kegiatan observasi kita, rencananya ini hari apa Bu untuk observasinya? Hari Selasa Bu. Selasa ya? Iya. Selasa berarti besok ya Bu ya? Iya. Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Erna itu yang seperti apa? Ya, nanti ada dua. Ya. Yang pertama melalui audio dan juga gambar. Nanti murid dapat menggali informasi dan juga menganalisis fungsi teks, hortatory exposition text. Kemudian yang kedua nanti anak bisa mempresentasikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks hortatory exposition begitu Bu. Serta meminta pendapat terkait topik yang sedang hangat dibicarakan sekarang ini. Jadi ada dua tujuannya. Oh iya Bu, oke. Untuk nanti ada audionya nanti ditampilkan dalam lewat apa Bu ini nanti? Biasanya saya share di Google Classroom, Ya. kemudian kalau pas pelajaran gitu kita tayangkan bersama-sama gitu. Berarti secara langsung Iya, gitu ya? kalau secara langsung lewat audio di speaker di kelas kan ada audionya gitu, kita dengerin bersama-sama di situ Bu. Oke. Terus topik yang akan diangkat Bu Erna tadi apa ya untuk topik? Hortatory exposition text. Jadi yang lagi hangat dibicarakan Oh, iya. sekarang ini. Rencananya apa Bu topik yang hangat untuk saat ini? Itu nanti topik yang hangat dari anak sendiri Bu. Oh, Kalau dari yang anak. teks yang akan saya bahas nanti tentang kebersihan dan kesehatan kota begitu. Oh iya, jadi topiknya nanti dari siswa sendiri Bu ya? Iya, iya. Terus nanti untuk area pengembangan yang ingin Bu Erna kembangkan di sini apa Bu? Oke. Sesuai nanti yang akan saya lakukan adalah 3. Yang pertama untuk yang diferensiasinya, Ya. saya coba 3 diferensiasi meskipun nanti belum sempurna di bagian yang produk. Untuk yang kontennya, Bu Mita, nanti saya menggunakan beberapa bentuk materi. Ada yang lewat audio tadi, ada yang video, ada yang teks bacaan di buku ataupun langsung di modul ada. Ya. Itu yang diferensiasi kontennya. Konten, ya. Kemudian yang untuk prosesnya nanti anak akan bekerja lewat kelompok. Nah, kelompok itu didiferensiasikan menurut tingkat penguasaan keterampilan berbahasa anak. Ada yang pandai di listening, speaking, writing atau readingnya begitu untuk diferensiasi prosesnya. Kemudian untuk produknya ini nanti sebenarnya belum membuat produk ya Bu, hanya lisan saja. Oh iya. Nah, kan baru permulaan permulaan chapter, jadi baru permukaannya saja, ini baru verbal, belum tulisan. Oke. Untuk yang itu tadi diferensiasi ya Bu, untuk yang KSE-nya saya mengembangkan kesadaran diri, dimulai dari anak-anak. Contohnya anak-anak dimulai pembelajarannya dengan berdoa dan mendoakan teman yang sakit. Misalnya itu juga bisa untuk kesadaran diri dan kesadaran sosial, mendoakan anak sakit gitu. Terus manajemen diri, saya mencoba meminta murid untuk melakukan ice breaking nanti. Kemudian untuk yang keterampilan berelasi, nanti kan setelah menganalisis teks ada diskusi mengenai topik yang hangat dibicarakan. Nah, itu di situ keterampilan berelasi anak-anak menghargai pendapatnya teman-teman, mau pro atau mau kontra, itu saling menghargai sehingga mengembangkan keterampilan berelasi. Untuk yang budaya positifnya yang dikembangkan, 1 religius tadi Bu, berdoa, kemudian mandirinya dengan mendengarkan audio atau melihat video dengan teliti seksama dengan rekan-rekannya. Kemudian yang ketiga mengembangkan kerjasama dibuktikan dengan bekerja kelompok begitu Bu. Saya ulang ya Bu ya, untuk yang area pengembangan yang akan nanti Bu Erna lakukan, yang pertama dari diferensiasinya, pembelajaran berdiferensiasi berupa konten. Tadi Bu Erna rencananya sudah menyiapkan audio, Iya. ada video dan juga Iya. ada teks. Iya.
Kemudian untuk prosesnya, siswa nanti akan bekerja secara berkelompok. Kemudian untuk pengelompokannya berdasarkan keterampilan berbahasa. Dasarnya itu nanti Bu Erna ambil dari apa, Bu? Dari pengamatan observasi chapter-chapter sebelumnya atau semester sebelumnya juga bisa. Kemudian yang ketiga, diferensiasi produk berupa nanti lisan ya Bu, berupa lisan ya? Satu persatu berarti ya Bu ya? Iya. Kemudian KSE-nya kesadaran diri, manajemen diri, nanti siswa yang diminta ice breaking. Iya. Jadi ice breaking-nya itu nanti ditentukan Bu Erna atau dari siswa sendiri idenya? Biar ide kreatifnya anak aja. Dari anak ya? Iya. Sama keterampilan berrelasi ya. Iya. Budaya positifnya berdoa, kemudian kemandirian dan kerjasama. Kerjasama, iya betul sekali. Baik Bu, terus nanti untuk strategi yang disiapkan Bu Erna untuk mencapai semua area pengembangan ini bagaimana Bu? Saya menggunakan cooperative learning Bu. Jadi pembelajaran biar lebih efektif dan efisien, pembelajaran secara berkelompok. Setiap anak nanti satu kelompok terdiri dari 6 anak. Jadi 30 siswa ada 6 kelompok. Setiap kelompok nanti membahas subbab yang berbeda. Misalnya tujuan, struktur, dan sebagainya. Setelah itu nanti dipresentasikan biar yang lain itu memahami juga sub-subbab yang dipresentasikan anak-anak. Gitu. Nanti dalam satu kelompok itu berarti siswanya dikelompokkan tadi kan berdasarkan kemampuan berbahasa. Iya. Jadi dalam satu kelompok itu pembagiannya bagaimana Bu? Apakah semuanya yang punya kemampuan bahasa dalam kategori sama atau dicampur atau bagaimana? Karena jumlahnya yang nggak bisa sama, nggak bisa semuanya 6 gitu loh Bu. Saya utamakan yang sama dulu, reading semua, listening semua. Tapi ada beberapa kelompok yang memang campur. Oh berarti satu kelompok kemampuan readingnya sama, Iya. bagus dalam reading. Iya. Oh gitu, terus bagus dalam apa Bu? Listening. Iya. Baik Bu Erna, saya rasa ini seluruh perencanaan Bu Erna yang sudah bagus, tujuannya sudah jelas, kemudian area pengembangan yang ingin dikembangkan juga sudah jelas dan juga banyak ya Bu ya ternyata ya. Strateginya juga sudah jelas, sudah runtut. Semoga nanti apa yang sudah direncanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya. Semoga sukses Bu Erna untuk desa observasinya ya. Iya, terima kasih Bu Mita. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bu Erna sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okay, say chicken, Zarfran. Come on, sportive please. 1. Chicken. 2. Chicken. 3. Butterfly. 1, 2, 2. 2, 2, 3. Chicken. 3, 3, 1. Butterfly. 2. Chicken. 1. 1, 3, 2. Oke, enough. Kalau dipikir-pikir, kalau satu itu kan duck ya, satu suku kata, one syllable. Kalau 2 chicken, 2 suku kata. Kalau 3 butterfly, 3 suku kata ya. Oke, thank you. Give applause to Chelsea and Arum. Oke, Shidan, sebelum kita mulai pelajaran baru minggu lalu, kita last meeting we have discussed about what chapter? Chapter apa kita? Giving example. Giving example adalah sebuah cara untuk menjelaskan pendapat kita supaya pendapat kita lebih jelas dan bisa dipahami oleh orang
lain, begitu ya. Menggunakan apa kemarin? Contohnya adalah for example, for instance, apa? EG, IE, ada lagi? Such as. Penggunaannya sudah bisa ya? Oke, untuk yang soal kemarin apa UHB bisa ya? Sebentar ya, sepil nilainya belum jadi, masih dikoreksi. Zaidan bisa minta tolong, can you help me? Ini memang nggak bisa atau bagaimana, Zaidan? Hah? Kemarin bisa? Bisa dibantu Mas Zaidan? Apa nih ya Mas? Kemarin bisa. Bisa? Oh, nggak lagi? Bisa. Nggak masalah kemarin. Nggak pernah pegang laptop. Nggak bisa, oke. Nggak pernah pegang. Maaf. Iya, oke. Karena laptopnya nggak bisa, kita langsung masuk ke materi baru ya. Tadi kita sudah, yang kemarin kita sudah belajar giving example. Nah, kita sekarang mau belajar namanya text hortatory exposition. Dari kata hortatory dan exposition, dari kata expose. Expose itu menunjukkan. Bagaimana cara kalian teks itu menunjukkan menunjukkan pendapat kalian yang akan disampaikan ke orang lain dengan menggunakan contoh-contoh yang kita pelajari pada KD sebelumnya. Ya, membuat contoh adalah cara menjelaskan ide kita supaya bisa diterima oleh orang lain. Nah, tujuan kita pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar hortatory exposition dan penggunaannya dalam sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran itu nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan. Ya, indikatornya adalah nanti kalian menggali informasi terkait dengan teks hortatory exposition dengan listening. Kemudian yang kedua nanti kalian menganalisis teksnya bersama-sama dalam kelompok. Kemudian nanti yang ketiga kalian mempresentasikannya. Nah, tujuannya sudah, nanti kegiatan pembelajarannya di yang pertama kalian nanti mendengarkan listening audionya. Iya, oke. Karena laptopnya nggak bisa, kita langsung masuk ke materi baru ya. Tadi kita sudah, yang kemarin kita sudah belajar giving example. Nah, kita sekarang mau belajar namanya text hortatory exposition. Dari kata hortatory dan exposition, dari kata expose. Expose itu menunjukkan. Bagaimana cara kalian teks itu menunjukkan menunjukkan pendapat kalian yang akan disampaikan ke orang lain dengan menggunakan contoh-contoh yang kita pelajari pada KD sebelumnya. Ya, membuat contoh adalah cara menjelaskan ide kita supaya bisa diterima oleh orang lain. Nah, tujuan kita pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar hortatory exposition dan penggunaannya dalam sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran itu nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan. Ya, indikatornya adalah nanti kalian menggali informasi terkait dengan teks hortatory exposition dengan listening. Kemudian yang kedua nanti kalian menganalisis teksnya bersama-sama dalam kelompok. Kemudian nanti yang ketiga kalian mempresentasikannya. Nah, tujuannya sudah, nanti kegiatan pembelajarannya di yang pertama kalian nanti mendengarkan listening audionya.
kemudian juga nanti melihat gambar yang saya tampilkan. Saya sudah siapkan fotokopiannya, nanti LKPD-nya kita bagikan. Kemudian dan tujuan yang kedua adalah melalui materi yang ditayangkan nanti kalian bisa mempresentasikan apa itu hortatory exposition text. Kemudian kegiatan pembelajarannya nanti ada grup diskusi dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin berdasarkan pada skill kalian, reading, speaking, listening, dan writing. Kemudian nanti ada listening comprehension, ada juga speaking, latihan ngomong, ada juga reading. Nanti audionya sudah diputar lewat audio, tetapi nanti kalian berlatih readingnya. Kemudian nanti ada presentasi, dan di akhir kita nanti latihan pemahaman kalian apakah sudah benar-benar paham apa belum dengan cara quizzes, dengan cara login ke quizzes ada 10 soal. Oke, sebelum saya mulai minta tolong dulu kelasnya, kelompoknya kalian bikin satu kelompok terdiri dari 6. Kemarin ketua sudah saya bikin ya. Oke, silahkan diatur tempat duduknya yang enak buat diskusi. Kita akan mulai diskusi. Silahkan, cepet, nggak pakai lama. Bagikan satu-satu ya. Satu orang satu. Iya, oke. Okay. Shouldn't have you got the worksheet? Sudah dapat lembar kerja siswa belum? One student get two piece of paper. One student get 2 piece of paper. Satu murid dapat 2 lembar kerja. Sudah dapat? Sudah. Sebelum sudah semua sudah. Siapa yang belum? Intan masih ada sisa, Mbak? Oh, ini. Oke, sudah sisa. Oke, dan semua sudah siap? Sudah. Sebelum saya putarkan audio listeningnya, di sini ada gambar. There is a picture, right? Yes. The first picture. Please observe the first picture. Gambar pertama. What is it?
Tempat sampah. In English please. Trash. Trash. Sinonimnya trash is rubbish. Ada lagi sinonimnya rubbish? Trash. Waduh baik. Koncone tunggale. Oke, the second picture. Gambar yang kedua. Gunung sampah. Kalian tahu di mana itu? Where is it? Jakarta. Have you ever been there? Sudah pernah ke sana menyaksikan langsung? Ya, kalau kalian tahu yang namanya Bantar Gebang ini, cerak desane sapa iki? Faiz. Cerak desa Muiz? Iya. Ini Bantar Gebang, kamu tahu nggak? Is, rumahmu mana? Di mana? Rumahmu kok Karanganom? Tahu Bantar Gebang, Is? Yang kedua, the second picture. Nggak tahu. Oke. Kalau kalian tahu, Bantar Gebang itu adalah gunung sampah yang luasnya hampir sekarang Iya, karena itu TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Kalau Jakarta kan nggak ada lahan kosong ya, lahannya di sini ini. Betapa mengerikan sekali ya, terrifying ya. Oke, the third picture. Kalau picture yang ketiga. Sungai, bagaimana keadaannya? Bersih. What do you think, Shiren? Kalau ada 3 gambar seperti ini, which one do you like most? The best yang mana? The last one. Why in the last one? Because bersih, comfortable, nyaman. Sehingga menurut kalian perlu nggak kita menjaga kebersihan dan kenyamanan? Perlu. Kenapa? Masya Allah Pak Ustadz. Artinya apa Mas Zafran? Iya, betul sekali. Karena satu, kebersihan sebagian dari iman. Yang kedua adalah apa tadi? Membuat nyaman. 3, membuat sehat dan sebagainya ya. Berarti penting. Nah, itu salah satu dari konsep hortatory exposition text. Jadi teks yang memberikan sudut pandang kita terhadap suatu hal, kemudian dengan kalian menyebutkan alasannya atau menyebutkan pendapat kalian kenapa kok kalian bisa ngomong seperti itu, begitu. Ya, contohnya kenapa kok sehat? Karena kalau bersih itu nggak ada kumannya, sehingga nyaman dan sebagainya. Nah, arti pentingnya menjaga kebersihan juga kesehatan. Kemudian sudah, kalau yang paling bagus kalian suka picture yang ketiga. Nah, berikutnya sekarang activity berapa itu? Second activity ada vocabularies lock. Di situ perintahnya adalah match the word in the left column with the definition in the right column. Di situ ada yang berbahasa Indonesia di kolom A, bahasa Inggris di kolom A, and then the meaning into bahasa in the last column. Try to do and discuss it with your friends. How about 3 minutes? 3 minutes only. Laila, bisa matikan LCD-nya enggak? Hemat energi. Mbak, biasanya speaker bisa nggak? Kurang tahu ya. Belum pernah nyoba.
On off-nya ngerti ra ngerti ya. Ditacepin nanti kayak nyala sendiri. Wes. Oh iya ta. Fran, audionya bisa nggak? Sing kae lho, harapan kae lho. Minta tolong dong di on ge. Tak cetet ora iso ya. Nah. Have you done? Yes. Okay. Number 1 itu dibacanya apa anak-anak? Pleasant. The second mayor. The third government. The fourth rubbish. The fifth disadvantage. The fifth the sixth disease. The seventh impose. The eighth penalties. The ninth regulation. The 10th. Okay, who got the answer? Please come in front of the class and write your write the word and the meaning itu bahasa. Don't forget after that write your student number after. Come on. Faster is better. I'm sorry, the instruction is write the word and then the meaning into bahasa. After that, write your student number. Come on. Ya ini terus Chapter 9. It would be better. Iya sudah, thank you ya. Number 2, number 11 itu Chelsea, right? Yes. Number 3 government, pemerintah, betul. 32 Renata, right? Renata. The rest are number 1, number 5, number 6, and 7. Number 4, rubbish means sampah. Student number 2, Alfie, right? Yes. Regulation 20. Regulation means peraturan. 20 Aldapa ya. Kemudian sedimen, teduh atau rindang 27 Nurpuji Arum ini ya. Kemudian penalties means hukuman, sudah betul. Student number 4
Andika Faiz. Come on. There are still 4 number. Number 1, 5, 6, and 7. Number 1 itu pleasant. Aulia, date number 1, right? Pleasant means menyenangkan. And then this is means penyakit 24. Nadia, is that right? Your number, Nadia? Natif number 1. Okay. Natif ini disadvantage artinya tidak kalau bermanfaat berarti apa? Natif. And advantage. Dis ini artinya tidak. Kalau advantage berarti bermanfaat. Kalau disadvantage tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat advantage. Kemudian impose menjatuhkan atau memaksa. Student number 36, Zulaiha. Okay, any question about the difficult word, students? Nah, sudah bisa ya? Nomor 1 tadi dibaca apa? The second, the third, the fourth, the fifth, 6, 7, 9, 8, 10. Berarti nggak ngantuk ya, Bu Erna kebalik-balik nggak ngantuk. Oke, student, now we are going to listen the audio file. Listen carefully. Di situ sudah ada blank text, sudah ada di LKPD kalian ada teks rumpang. Kalian baca sekilas dulu sambil I prepare the audio listening. Okay, come on. If. Chapter 9. It would be better if. Is that clear enough? Cukup jelas? No? Kurang keras? Just wait ya, saya tutup biar tidak ganggu. Activity 1. Listen to the following text. Fill in the blanks. Then answer the questions. A clean and fresh city will surely make the city healthy and pleasant to live in. Every morning, especially in dry season, all roads should be watered and swept by the workers of the regional government under the mayor's instruction. Bad habits such as smoking and throwing rubbish in the air, which disadvantage many people and cause bad smells and dangerous diseases, should be stopped at once. The mayor should impose penalties or fines on people who do not comply with the regulations on cleanliness. For example, a person who doesn't smoke in a smoking room
or people who throw rubbish on the roads or in the river, or those who do not dump their garbage in the proper places, should be fined. Communities should plant enough trees along the road. Every building, house or public place should be surrounded by shady trees which bear colourful flowers. From 10 words, how many words you got? Ulang, dapat berapa? Sudah dapat berapa? 1? Oh, Aldafa mesti konsentrasi. 1 dari 10. Safran berapa? 9 dari 10. Berapa ya? 5 dari 10. Farsal dapat berapa, Mas? Baru 3. Oke. Listen once more. Sekali lagi cukup ya? Oke. Prepare your ear. Siapkan telinganya. It would be better if. Activity 1. Listen to the following text. Fill in the blanks. Then answer the questions. A clean and fresh city will surely make the city healthy and pleasant to live in. Every morning, especially in the dry season, all roads should be watered and swept by the workers of the regional government under the mayor's instruction. Bad habits such as smoking and throwing rubbish anywhere, which disadvantage many people and cause bad smells and dangerous diseases, should be stopped at once. The mayor should impose penalties or fines on people who do not comply with the regulations on cleanliness. For example, a person who doesn't smoke in a smoking room, or people who throw rubbish on the roads or in the river, or those who do not dump their garbage in the proper places, should be fined. Communities should plant enough trees along the road. Every building, house or public place should be surrounded by shady trees which bear colourful flowers. Is there any missing words? Insya Allah. Sudah semua? Masih ada yang missing? Sudah, tidak. Bisa ya? Oke. Kalau sudah, yang belum maju tadi, silahkan dari hasil mendengarkan. You may write your answer here on the whiteboard, please. Come on. Don't forget your serial number after. Number 1, road. Student number 31, Rahma Atmaning Aulia. Is that right?
Rahma, what's the meaning of roads? Jalan. With S or without S? With S, ada S-nya kan di situ? Or without S yang kamu dengar tadi? With S ya. Karena apa? Karena depannya itu ada kata all. All berarti more than one. The second, instruction. What's the meaning of instruction? Instruksi, perintah, ya, betul sekali. The mayor instruction, student number 5. Asti Intan, right? Yeah. And then number 4 and number 3, bad habit. Kebiasaan buruk. Kalian punya kebiasaan buruk? Buang sampah sembarangan? Itu buruk apa baik? Buruk ya? Alia. Salah? Oh iya. Habit, kebiasaan buruk. And then number 4. Cause bad smell. 25. Nanda, bad smell artinya apa dah? Bau yang bagaimana? Bau busuk. Ya. Kemudian number 5, stop at once. Artinya berhenti. Bukan sekali tapi seketika, bukan sekali. Berhenti seketika atau langsung berhenti at once. 26 novel. Akmal. Surrounded by shade. Should be bla bla bla. Siapa yang berani? Oke. Bragi. Several day I didn't meet you. Kemana Bragi? Kegiatannya apa? Apa? Kemarin Paras. Surrounded. Bragi sudah number 10. Tadi apa? Should be surrounded, harus dikelilingi oleh shady tree. Shady tadi apa? Ya, tree-nya itu pohon, shady-nya. Oke. Sekilas sudah dibaca, artinya tahu? Belum? Oke, yang pertama, a clean and fresh city will certainly make the city healthy and pleasant to live in. Artinya apa namanya? Kota yang bersih. Bagaimana Mas Erfran? Akan membuat sehat dan nyaman. Alasannya apa? Ya, alasannya apa? Nanti disebutkan. Yang pertama, kenapa harus bersih? Apa sebaiknya bagaimana? Yang pertama, all roads should be water. Artinya apa tadi? Semua jalan harus disiram dan disapu oleh pekerja di bawah instruksi pemerintah. Jadi yang pertama, jalan-jalan itu harus dibersihkan dan juga disirami tanamannya biar sehat, biar bersih gitu ya. The second, itu yang pertama, argumen yang pertama, alasannya kenapa kita harus menjaga kota kita itu supaya bersih dan nyaman untuk ditinggali. The second argument, alasan yang kedua, bad habit apa tadi? Seperti apa? Itu adalah kegiatan yang tidak dapat menyebabkan penyakit yang bahaya, sehingga should be stop at once, sehingga harus dihentikan seketika. Itu alasan yang keberapa? Argumen yang kedua. Argumen yang ketiga, mayor should apa tadi jawabannya? Impose. The mayor should impose penalty. Bupati atau wali kota harus menghukum atau memberi hukuman atau sanksi. Ya, memberi sanksi yang membuang sampah di mana?
jalan atau sungai, atau yang tidak membuang sampah pada harus didenda. Fine tadi artinya alasan yang keberapa tadi? 3. Alasan yang terakhir, komunitas-komunitas pencinta lingkungan itu should plant, harus menanam. Apa yang ditanam? Pohon yang rindang di sepanjang jalan, dan juga setiap bangunan itu harus mempunyai dikelilingi pohon supaya tempatnya itu rindang. Atau nah, kalau tadi yang pertama bagian 1 itu tadi ada a clean and fresh city will surely make the city healthy and pleasant to live in. Itu topik yang akan kita bahas. Topik itu siapa sih? Topik temanmu, ya, your friends. Topik atau tema yang akan dibahas tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Alasannya ada berapa? 4 tadi, kalian bisa nyebutkan ya? Bisa. Kemudian bagian yang terakhir itu ada yang namanya bagian memberi saran. Dibuktikan dengan kata should. Oke. Nah, under the text di situ ada activity 4. In your group, please discuss with your group and answer the following question. There are 3 question. Silahkan didiskusikan dengan temannya dulu. Habis itu nanti kita bahas. Number A, the first, what is the text about? Teksnya tentang apa? Yang kedua, how many argument? And then mention. Tidak hanya menyebutkan berapanya, tapi harus mention. The 3, is there any recommendation? Apakah ada rekomendasinya? Okay, please do in 3 minutes. Come on. Gimana? Bisa? Yang argumen ini kan ada ini yang terus disebutin kita. Ini candaan mungkin. Iki lho. Asiji aloro atelu sing tak bener iki lho. Iki lho. Iki argumen 1 2 3. Mbok singkat ra apa-apa. Iki lho sing tak bener iki lho, Mbak. Gimana itu jelasinnya? Cuma yes, should. Iya, yes. Ada kata should. Should-nya kan banyak toh, Mas, nggak cuma 1 toh. Iki ya. Engko salam karo Pak Guru. Jangan tahu Malu. Karo gurune lali dap. ora dong. Karo gurune. Siapa mau itu? Iki es ngendi iki? Enggak tahu. Iki kan espero. Es teh. Hah? Kopi itu. Kowe es ngendi? SMP itu ngendi? Anaja. Padha kuwi no jain kuwi no. Serak pasar. Wis sak kelas ro ya Indra. Iya kok. Ora kenal ra. Maksudnya inti dari berarti
berarti ini ben paragraf disebut sisi-sisi. Disingkat nggak apa-apa, nggak Kalau cuma dibaca kayak bad habits gitu. bad habit ngopo? Oh, disebutkan. Kan kudune bad habit should be stop. Kudu dihentikan. Nek iki mau roads should be water and swept. Sing iki mau namanya. Read it aloud, Putri. How many arguments? Yeah, how many arguments? 4. The first? Should apa? Yeah, all roads should be water. The second argument? Ya, yang should be stop apanya? Bad habit. The third? Oke, apa tadi impose penalties? Menjatuhkan hukuman. The fourth arguments? Oke, jadi ada how many arguments are there? 4. Oke. Bagian yang kedua teks hortatory kita sebut dengan yang ada 4 tadi argument. Saya tambah S di sini karena argumennya more than 1. The third, C. Is there any recommendation? Hands up. Oke, siapa namanya ini, Mbak? Yasinda. Come on. Yes. Oke, ada rekomendasinya ya. Bahasa Indonesianya rekomendasi apa, anak-anak? Rekomendasi. Saran. Oke. Jadi bagian yang ketiga adalah recommendation. Recommendation tadi disebutkan sama Mbak tadi, Yasinda. Yasinda tadi ada kata kuncinya yaitu menggunakan kata should. Oke, kalau disingkat hortatory itu tar. Strukturnya ada 3. Yang pertama bacanya tidak tesis tapi thesis, arguments, the third. Oke, paham ya? Nah, berikutnya kita latihan membaca sekarang. Tadi teksnya sudah dikerjakan ya. Mau coba baca paragraf 1? Silahkan, yang belum dapat nilai ada kesempatan untuk dapat nilai untuk yang speakingnya. Paragraf 1. Nggak usah point to other person, point to yourself. Ya, oke. Come on, Safran. Listen to the following text, fill in the blanks, then answer the question. Clean and tragedy will surely make the city healthy and pleasant to live in. Every morning, especially in the dry season, all roads should be watered and swept by the workers of the regional government under the mayor instruction. Oke, sudah mirip dengan audio tadi belum? Oke, kalau belum berarti latihan lagi ya, Mas Sarfran. Oke, thank you. Give applause to Sarfran. Dia sudah jadi in the first loh tadi. Oke, the second paragraph please. Oke, siapa ini? Nurul. Siapa dulu? Sarfran, tadi kamu lihat Nurul dulu apa Usni? Akmal. Jan katanya aurat. Akmal, tadi Nurul dulu apa Usni dulu? Soal lihatnya Usni. Nurul nanti Arul ya. Oke, come on, second paragraph. Oke, please. Read it aloud, Husni.
disadvantage many people and cause bad smells and dangerous diseases should be stop. at one. Oke, pinter dia ya, milih sing sithik ya. Oke, give applause to Husni. Oke. The third paragraph please. Mau Nurul? Oke, come on. The mayor should clean and For example, a person who doesn't smoke in a smoking room, or people would throw rubbish on the road or in the river, or those who do not dump their garbage. in the proper place should be fined. Oke, fine tadi artinya apa Mbak Nurul? Denda. Oke, give applause to Nurul. The last paragraph please. Oke, Mas Fikri nih mau baca. Weh, menang cah menang, suaranya merdu. Kemana? Urung ya. Kemarin telat Fikri. Community should plant enough trees along the roads. Every building, house, or public place should be surrounded by shady trees which spirit colorful. Oke, give applause. Ternyata Fikri lebih cerdas daripada Husni. Buktinya dia dapat 2 baris saja, ya kan? Ya nggak? Oke. Shidan, next. Kalau Zarfran tadi sudah fokus ke Blackpink, ya kalian lihat gambarnya Blackpink di bawahnya sekarang itu. Ini topik yang baru saja ada di Jakarta. Menurut kalian, do you like Blackpink concert? Enggak. How many student like? Siapa yang suka Blackpink? Hands up. Enggak ada. Fikri suka. Oke. Siapa yang suka Blackpink? Hands up. 1, 2. Suka Lisa. Oke, di sini juga suka ya. Oke. Lah kok kowe ngerti jenenge berarti kowe ya seneng, Zarfran. Di meme TikTok IG banyak. Oke. Ada yang tidak suka Blackpink? Ada. Oke. Kalau kamu apa Farizal? Suka apa tidak? Netral. Ada yang suka, ada yang tidak. Kalau saya bilang topiknya atau tesisnya adalah saya suka Blackpink. Kenapa saya suka? Ada alasannya ya. 1, kira-kira apa sukanya? Cantik. 2, apa? Lagunya bagus. 3, suaranya bagus. Oh, body goals. Apa Mbak? Dance-nya bagus. Seru bajunya, outfitnya ya. Oke. Jadi seperti itu boleh ya? Boleh. Tapi kalau saya bilang begini, saya tidak suka Blackpink. Apa kuwi Blackpink gitu? Ada alasan yang harus disampaikan. Ada contoh yang harus disampaikan. Contohnya kenapa kalian tidak suka Blackpink? 1. Because Japanese people, I don't understand. Understand what? Don't understand what? Language. Oh, language. Dia nggak tahu lagunya. Artinya nggak ngerti bahasa apa tuh Mas kuwi? Bahasa Korea apa bahasa Inggris? Bahasa Korea. 1, nggak tahu bahasanya. 2, dia bilang topiknya sampah mau. Dia bilang plastik. Orang Korea biasanya 2, 3. Oke, Laila bilang membuka aurat. 4. Oke, kata Zarfran enggak Islami katanya. Masih ada lagi alasan tidak suka Blackpink? Sudah? Kalau netral alasanmu apa Farizal? Saya kita kok Farizal ganti. Netral alasanmu. Gimana? Maksudnya apa? Gimana? Netral alasanmu apa Mas?
Gimana? Berarti harus ada 2 poin yang membuat kamu tidak membenci dan juga tidak menyukai. Oke, I know si Farizal dia kan pemusik ya, mungkin tahu dari sisi musikalitasnya, tapi mungkin personnya dia agak Islamik. Seneng ngaji ya Mas ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, ya. Oke, Shiren, kita sudah mempelajari listening, kemudian sudah diskusi dengan kelompok kalian. Di GC minggu lalu sudah saya share beberapa materi, ada di YouTube ada ya, ada di web ada ya, ada di handout ada ya, ada enggak? Sudah di share Bu Erna belum? Sudah dilihat di YouTube-nya? Sebenarnya mau saya putarkan karena waktunya sudah habis. Di rumah sudah ada yang lihat belum? Sudah? Awalannya ada? Oke. Kalau tadi kita sudah sekilas tentang tujuannya ini, apa namanya? Ini tadi strukturnya ada 3 ya. Tujuannya adalah memberikan atau persuade. Tujuannya adalah persuade. Persuade itu membujuk orang supaya mengikuti pikiran kita. Nah, kita memberikan beberapa alasan, ya. Kemudian bisa nanti dibuka lagi di handoutnya, di modulnya, di YouTube-nya, nanti dibuka lagi ya. Oke, ada yang bisa memberi kesimpulan sebelum kita tutup materinya ini, anak-anak? Definisi hortatory text. Hortatory is a text which represents the attempt of the writer to have the address to something or act in certain way. Oke. Kalau bahasa Indonesia-nya apa ya, Pak? Jadi pengertian teks hortatory itu adalah teks yang mewakili upaya penulis untuk membuat penerima atau pembacanya melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu yang disampaikan. Oke, good. Thank you. Oke, 15 ya. Ya, dalam bahasa Indonesianya, tujuan hortatory digunakan untuk membujuk pembaca atau mendengar bahwa sesuatu harus atau tidak seharusnya terjadi. Oke, bisa harus dan tidak seharusnya ya. 2 sudut pandang ya. Ya enggak? Ya. Tapi kalian bilang salah satu saja dengan beberapa alasannya. Oke, yang ketiga tentang language feature atau kebahasaannya. Atau struktur oh iya, struktur ya. Ini siapa tadi? Oke. The first one we have essays. The writer point of view about the topic discussed. And after that, after essays, we have argument, series of argument which strengthen the thesis. And the last is recommendation. The writer gives recommendation of suggestion of solution to the reader. Keyword should or to look better. Oke, intinya sama ya Mbak ya. Tapi ditambahin sama satu tadi ada itu sama apa Mbak? Should sama look better. Oke, ini di video atau di modul Mbak? Di video. Oke, thank you. Oke, fokus ke Conversation text seperti clean and tragedy slowly make the city satu menggunakan tes ya Mas ya. 2 menggunakan action verb seperti water, wind, throw, and play. Oke, action verb yang ada aksinya. Kemudian 3 ada lagi. Menggunakan beberapa argumen atau separator. Oke, ada beberapa argumen lagi. Empat, content recommendation seperti should, would, better, Oke, ada rekomendasinya ya. Ada lagi Mas? Sudah itu Mas Keparesa. Perbedaan antara hortatory dan analytical salah satu. Oke, lanjut. Hortatory analysis. Hortatory
yang stronger-nya, yang moratorium orangnya nanti terperinci. Article has three structures. Next is argument declaration. It uses strong argument, convincing elaboration, and distinct text. Oke, thank you. Buka kelas kembali, silakan. Jam 9. Oke. Jam